yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang menjadi bahan khotbah di minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari Perjanjian Baru kitab Injil Matius. Pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Kami bacakan secara tunggal di dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dengan tema yang sampai kepada kita, hukuman ibaswari pendungi, atau tema secara bahasa Indonesia seluruh GBKP hari ini adalah penghakiman akhir zaman. Salam menjuah-juah, salam sehat bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jemaat Tuhan, catatan pertama sebagai pengantar khotbah hari ini, kita akan masuk
ataupun sampai kembali kepada akhir tahun gerejawi. Yang pertama berbicara soal akhir tahun gerejawi, kita kembali diingatkan kepada orang-orang yang kita sangat cintai, tapi mereka telah terlebih dulu menghadap Bapa kita di sorga. Tentunya yang pertama kita mengingat kembali Ketua Umum GBKP, Pendeta AP Purba. Dan kita juga mengingat orang-orang yang kita kasihi yang terlebih dahulu telah meninggalkan kita, mungkin itu ayahanda kita, ibunda kita, suami, istri, anak, kempu, senina turang, handai tolan, entah pe kade-kadeta. Mari di minggu akhir tahun gerejawi sejenak kita mengenang mereka. Ya, kenanglah orang-orang yang engkau amat sangat kasihi, yang kita kasihi, tapi telah lebih dahulu meninggalkan kita di dunia yang fana ini, dan betapa kita merindukan mereka, betapa kita berduka yang mendalam atas kepergian mereka, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19, sudah banyak sekali saudara kita yang telah meninggalkan kita. Dengan mengenang mereka, hari ini secara tahun gerejawi, secara dunia, secara internasional, minggu ini disebut juga dengan Minggu Ziarah. Jadi silakan berziarah, silakan menabur bunga di pusara orang yang kita kasihi sebagai tanda cinta kasih kita kepada mereka, dan silakan kenang mereka, ingat dan teladani, bahkan boleh teruskan perjuangan-perjuangan, terutama perjuangan-perjuangan pelayanan, perjuangan simehuli yang mungkin sudah mereka harapkan tapi belum terrealisasi di semasa kehidupannya. Ya, artinya minggu akhir tahun gerejawi mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita di dunia akan berakhir. Tidak ada yang abadi di dunia ini, ada limitnya, ada batasnya, memento mori bahasa Latin. Di akhir tahun gerejawi seluruh dunia mengatakan memento mori, ingatlah akan hari kematian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sambil mengenang orang-orang yang kita cintai yang lebih dahulu meninggalkan kita, kita masuk kepada teks khotbah yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di teks Injil ini adalah gambaran tentang hari penghakiman, atau sering kita sebut sebagai eskatologis, atau juga hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Mungkin hari kedatangan Kristus yang tidak ada yang mengetahui kapan itu waktunya, ada sebahagian manusia nanti yang masih hidup, dan ada sebahagian manusia yang telah meninggal. Yang jelas yang hidup dan yang telah meninggal, seluruh manusia dari segala bangsa-bangsa,
itu akan dikumpulkan dan dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama itu disebut sebagai domba biri-biri, dan dia ada di sebelah kanan Allah. Dan yang disebut dengan domba ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengabaikan orang yang paling hina, bukan hanya tidak mengabaikan tetapi mengasihi, nampati orang yang paling hina. Secara teologis, orang yang paling hina Yesus terangkan ada dalam kategori 6 poin. Orang yang paling hina yang dimaksud di sini adalah orang lapar, orang haus, orang asing, orang yang tidak berpakaian, orang sakit, dan orang yang terpenjara. Jadi lanailit penungkunan siapa yang paling hina? Jelas kategorinya. 6 poin. Dan secara tafsir, orang haus, orang lapar, asing, tidak berpakaian, sakit, dan dipenjara. Enda si perlu si kelengi, kita harus menyampaikan belas kasihan kita kepada mereka. Sebab kala enda digolongkan kepada si labokin ia ngasup ersemulih, nandangi ngaruh si ilakokan kita manbana. Enda kakak si paling penting. Jadi kita tidak lagi salah alamat. Adi ngasupnya ngulih kenca biasa. Itu manusiawi, belum imani. Tapi orang hina dalam 6 kategori yang dimaksud di sini, sila bokin mungkin kasandigan pe. Ia ngasup ersemulih, nandangi kai si ilakokan kita, nandangi ia. Dan ketika kita melakukan belas kasih terhadap mereka, itu artinya kita sedang melakukan belas kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Makanina Tuhan untuk kategori domba. Dan saya aminkan itu perjuangan kita dan itu kategori kita. Ayat 34 Nina, marilah hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan sorga. Jadi, enda si perlu si renungkan, jenari silakokan kontradiksikel, ras petembil ke ras domba, orang-orang yang diserapkan di sebelah kiri Tuhan, itu dinamakan kambing, nadorusur la terpenggurui, arah lebih beban la banci arah pudi apalagi. Mereka ini adalah orang yang tidak pernah berbelas kasih terhadap orang haus, orang lapar, orang asing, orang tidak berpakaian, orang sakit, dan orang yang dipenjara. Lalit perkuah Athena nandangi kalak si bage. Bahkan kalau kita cermati teks kita dari Injil Matius yang menjadi bahan khotbah kita hari ini, yang ada pertama pertanyaan, yang ada kedua unsur atau arti dari pertanyaan, bila manakah, itu adalah pembenaran diri. Maka adirusur sembuesa pertanyaan ta nonsen nge-action. Dan secara teologis kalau kita merasa benar, payah ngajari, payah ngirtobat, benar kap nalalapana. Dan catatan berikut, orang yang tidak mengasihi, orang yang paling hina itu otomatis tidak pernah mengasihi Kristus Yesus kita. Jadi kategori kambing, kategori sebelah kiri yang tidak punya belas kasih, bangsa orangnya tega, tidak pernah aksi tapi pertanyaan yang diperbanyak, bahkan isi dari pertanyaan pembenaran diri,
Nina Tuhan kempak kalak si bagenda. Hai orang yang terkutuk, enyahlah dari hadapanku dan masuklah ke dalam api yang kekal. Artinya orang yang tidak punya belas kasih buah dari iman, tidak ada bagiannya sedikit pun di kerajaan sorganya, dari situ harus enyah. Tidak ada tempat sedikit pun ulah kari siakap pinggir-pinggirne lagi aku atau namping lagi aku seperti kenek. Lalit enyah. Enyahlah, kata enyah itu kasar dan kejam. Tidak menunggu waktu, segera. Yang sebelah kiri, enyahlah, tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi kita adalah kategori domba. Sebelah kanan Allah. Dan Tuhan katakan kita sebagai orang yang diberkati dan menerima kerajaan sorga dan bukan kambing. Yang sebelah kiri yang dinamakan oleh Tuhan sendiri sebagai orang yang terkutuk dan tidak punya tempat di kerajaan sorga. Jadi sanina turang kekelengan Kristus Yesus ibas menutup tahun gerejawi. Sendah kita menutup tahun gerejawi berbeda dengan kalender Masehi. Mari mengevaluasi diri. Engkau kasih tahun nanake. Kai saja ngenggo silakoken sada tahun gereja endah. Ulah kari lalap gelgel jeng. Apakah sudah ada perubahan secara spiritualitas, rohani? Apakah semakin bertumbuh atau berkembang? Dan kalau dikaitkan dengan tema beluh nangen dia kita nahken kekelengan nandangi orang yang paling hina. Jangan sama dengan tahun gerejawi 2019, 2018 PBG Kang, 2020 PBG, 2021 nanti juga begitu. Adakah perubahan yang signifikan? Adakah pertumbuhan? Mari mengevaluasi diri. Hari ini dengan keras Tuhan mengatakan melalui perumpamaannya, jangan pernah mengabaikan orang yang paling hina. Kasihanilah mereka. Pengertian teologisnya ketika kita melakukan kasih, berarti kita sedang melakukan perkara-perkara kekekalan dan itu akan amat sangat menentukan kemana kita kelak. Memang ada teologi anugerah. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Tapi teologi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita jikalau kita tidak respon dari buah iman, itu juga akan menentukan di mana nanti kedudukan kita. Jadi belas kasih kepada orang yang paling hina itu menentukan posisi kita kelak. Adikala Kristen dua kali ngeluh Nina. Yang pertama kita hidup di dunia ini dan yang kedua nanti kita akan hidup di kerajaan Tuhan. Ulah kari sekali ngencak kita ngeluh, siliahna itu kambing. Tapi sebagai domba, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dua kali kegeluhan entah secara iman di tengah-tengah dunia ini. Dan secara iman yang kedua di kehidupan kekal kita nanti yang kedua kali. Teologi sosial bagian dan Nina. Tidak ada harta pribadi yang mutlak. Tapi yang ada adalah harta pribadi sosial. Gelang gositah. Nahkan kelengatin dai. Saya mencatatkannya dengan harta ya, tapi mungkin harta boleh kita ganti dengan yang lain. Talenta. Kemampuan-kemampuan yang lain atau belas kasih hari ini. Teologi belas kasih kan hari ini. Tidak ada belas kasih yang punya milik kita pribadi secara mutlak. Tapi segala yang ada pada kita apapun itu adalah milik pribadi yang bersifat sosial. Sahkan ada milik orang lain dan yang pasti kerina denggo si ilakoken kita di tengah-tengah dunia dan si pertanggungjawabkan mandi bata. Kerina lalit si lang.
Semuanya. Janji-janji kita, nasar-nasar kita kepada Tuhan, omongan-omongan kita, statement kita, tekad-tekad kita setiap minggu, pengakuan iman-iman kita, semua kelak akan dimohonkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, senina turang, kekelengan Kristus Yesus, selamat menjadi domba, anak Tuhan yang diberkati yang ada di sebelah kanan, dan di ibadah ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Catatannya setelah dengan setia kita 1 pekan, 7 hari, 7 berngi, ngikuti kebaktin pekan keluarga. Lakon Persadan Sibadia hari ini menguatkan dan mengingatkan kita, mari memperbaharui, kami pakai kata memperbaharui, hubungan ataupun relasi antar anggota keluarga. Kesimpulan pekan keluarga. Hubungan antara bapak dan ibu, ibu dan bapak, orang tua dan anak-anak, lebih dengan menatap kepada salib Kristus. Tandana kita ngikuti lakon Persadan Sibadia. Adilit kinman pesikapen, pesikaplah. Adilit sila mehuli, pehulilah. Dan ketika keluarga kita sudah bagus, dalam hubungan iman yang baik, dalam relasi yang baik, karena kalau dari keluarga tidak juga baik, itu sama dengan gagal beriman. Iteruskan kubas hubungan kekerabatan secara kalak karo. Ras simetuata, ras kadekadeta, ras edata, ras cimbangta, ras turangta, karisi perlu sirenungken dan kita perbaharui ketika kita nanti makan dan minum di meja Tuhan yang kita sebut dengan perjamuan kudus. Dan ingatlah, kalau Tuhan Yesus di kayu salib telah memperdamaikan kita dengan Allah, lakon Persadan Sibadia endape pengharapan ta akan memperdamaikan kita dengan keluarga kita, anggota keluarga kita, bahkan dengan orang lain, manusia siapapun dia. Selamat menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang di sebelah kanan Tuhan, dan selamat juga mengikuti lakon Persadan Sibadia dengan tetap memandang kepada salib Kristus dan penebusan yang luar biasa yang telah Dia lakukan bagi aku dan kamu kerinana. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Ras kitar toto.